Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu atammani akmalani ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyina Muhammadin wa alihi at-tahirin wa ashabihi ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد. Ma'asyiral jamaah yang dirahmati, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang mengumpulkan kita di pagi hari ini atau di kesempatan hari ini di sebuah momen dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kalau kita mau perhatikan ternyata momen tersebut tidak didapatkan dan tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada banyak pihak dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal seperti ini menambahkan rasa syukur di hati kita sehingga kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang semakin beriman dan bersyukur dan bertakwa kepadanya. Salawat dan salam semoga sampai kepada hamba yang paling pandai bersyukur, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini insyaallah kita lanjutkan pembacaan tentang bab adab dunia dari kitab Adabud Dunya Waddin yang ditulis oleh seorang imam yaitu Al-Imam Al-Mawardi rahimahullahu taala. Kita insyaallah kita masuk pada halaman 287 di paragraf paling atas setelah syair. Kalau kita ingat pembahasan kita sebelumnya, ma'asyarul karimat al-mu'minatil azizat, kita membahas tentang apa? Tentang keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi orang yang meminta dan orang yang diminta. Orang yang meminta dan orang yang akan memberi atau akan menolak. Maka kita sebutkan di sana kemarin ada berapa kondisi, ada berapa keadaan? Ada empat. Nah, kalau kita lihat kemudian kesimpulan-kesimpulan dari itu yang kemudian nanti seandainya pihak yang diminta dia memberi, maka di sini di halaman 287 penulis mengatakan apa? Kata penulis, hendaknya mayoritas pemberianmu adalah karena Allah dan tujuan terbanyakmu adalah karena mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda adalah orang yang didatangi dan Anda mampu memberi, terlebih apabila Anda melihat pihak yang meminta itu berhak untuk diberi. Apa kata penulis di sini? Adalah mayoritas pemberianmu haruslah karena Allah dan kebanyakan pemberianmu haruslah mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat pernyataan penulis ini pernyataan yang benar. Tetapi kalau kita lihat wallahu a'lam bishawab dan mungkin itu memang bukan maksud beliau, tapi kalau secara zahir ucapannya walaupun benar tapi kurang tepat. Karena beliau mengatakan hendaknya mayoritas pemberianmu adalah karena Allah. Kenapa tidak diucap saja hendaknya pemberianmu semuanya berharap Allah Subhanahu wa taala, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun nanti ternyata di situ ada masuk keuntungan-keuntungan duniawi yang didapatkan oleh seorang hamba dari pemberiannya, maka hendaknya seorang hamba tersebut ingat bahwa ini adalah karena dia berharap ridho dari Allah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa amma man a'ta wattaqa, dan adapun orang-orang yang memberi dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun pemberiannya, apapun yang kita hadirkan untuk orang lain, baik dari harta, baik dari kata-kata, baik dari segi moral dan apapun yang kita mampu untuk diberikan kepadanya, hendaknya hal itu adalah berharap Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan lillah kita tidak akan lelah. Karena untuk Allah Subhanahu wa taala kita tidak akan putus asa dan putus di tengah jalan. Di sini kemudian penulis mengatakan sebagaimana yang dikisahkan oleh Abu Bakar. Tapi di sini penerjemah salah. Yang benar adalah Abu Bakrah, bukan Abu Bakar. Tapi Abu Bakrah ini seorang sahabat yang lain. Dikisahkan dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu tentang Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang Arab Badui datang kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dan saat itu
orang ini, yaitu Arab Badui ini, datang berharap sesuatu. Dan dia mengatakan dalam syairnya, Ya Umar al-Khairi juzital jannah, uksu bunayyati wa ummahunna, wa kun lana minaz zamani junnah, uksim billahi la taf'alanna. Wahai Umar, kata Arab Badui ini. Ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Bakar. Wahai Umar, tetaplah berbuat baik, maka engkau akan diberikan pahala surga oleh Allah. Tetaplah berbuat baik. Jadi di sini kita harus pegang bahwa kebaikan yang berbuah surga adalah kebaikan yang tetap berlanjut baik. Karena kalau orang terputus kebaikannya, maka ingat dia sebagai manusia sudah ditakdirkan berdosa. Kalau kebaikannya terputus, maka bagaimana kebaikan ini mengimbangi dosanya? Wahai Umar, tetaplah berbuat baik, maka engkau akan dibalas pahala surga. Berikanlah pakaian kepada anak perempuanku yang kecil dan kepada ibunya. Kemudian jadilah engkau pelindung bagi waktu kami selama kami susah. Aku bersumpah demi Allah, wahai Umar, hendaknya engkau lakukan. Ini dari orang Arab, kalau mereka bersumpah, itu berharap sangat diberikan. Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, fa'in lam af'al yakunu madza. Kata Umar, jika aku tidak melaksanakan permintaanmu ini, apa yang akan terjadi? Maka orang ini kembali bersyair, idzan aba habsin la azhabanna. Kalau engkau tidak memberi, kalau engkau tidak memberi, dia mengatakan, maka aku pun akan pergi. Jika begitu, engkau tidak memberi, aku benar-benar akan pergi. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, jika engkau pergi, apa yang akan terjadi jika engkau pergi? Maka orang ini mengatakan dengan bait syair, yakunu an hali la tus'alanna yawma takunu al-u'tiyatu hanna wa mawqiful mas'ulu bainahunna imma ila narin wa imma jannah. Kata beliau tentang keadaanmu wahai Umar. Kalau engkau biarkan aku pergi tanpa engkau berikan sesuatu, padahal engkau bisa memberinya, tentang keadaanku engkau benar-benar akan dipertanggungjawabkan. Pada hari ketika orang-orang rindu untuk bersedekah, sudah wafat, sudah diminta pertanggungjawaban oleh Allah, mereka ingin bersedekah, tidak mungkin lagi. Sikap orang yang meminta mengenai anak perempuan kecil dan ibunya, bisa jadi engkau ke neraka atau engkau ke surga. Maka di sini sebenarnya Umar bertanya, kalau begini bagaimana, kalau begitu bagaimana? Bukan Umar tersebut ingin menolak, tapi Umar ingin mengambil pelajaran bagaimana seharusnya. Maka apa yang dikatakan oleh Abu Bakar? Lalu Umar menangis sampai jenggotnya basah dengan tangisan tersebut. Dan dia berkata kepada pembantunya, kepada pelayannya yang selalu mengiringinya. Dia katakan, berikanlah gamisku ini kepadanya. Demi hari itu, yaitu ini bukan sumpah, tapi untuk hari itu. Bukan karena syairnya aku memberi. Bukan karena syairnya aku memberi, tapi karena hari pertanggungjawaban itu. Maka demi Allah, aku tidak mempunyai apapun selain dari gamis ini. Maka di sini lihat bagaimana Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dia memberi bukan karena ancaman dari syair-syair ini semata. Bukan karena ucapan yang diucapkan oleh Arab Badui, bukan. Tapi apa yang ada di balik itu adalah benar. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tentang pemberian seorang hamba, maka dibalas surga atau dibalas neraka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa kata penulis rahimahullahu ta'ala? Kata beliau, jika sebuah pemberian sesuai cara ini, seperti yang dilakukan Umar, tanpa meminta balasan, dia memberi tanpa ingin dibalas, kemudian juga tanpa harus orang berterima kasih, tanpa syukur, terlepas dari mengungkit-ungkit, kemudian kalau dia berikan dia tidak mengungkit kembali, dan tanpa publikasi. Ini kecuali kalau dibutuhkan. Kadang orang harus dokumentasi untuk bukti. Tapi kalau itu pemberian dirinya sendiri, untuk apa dia publikasi? Maka hal itu lebih mulia bagi orang yang memberi dan lebih nyaman bagi orang yang menerima. Makanya saya pribadi biasanya saya setiap Ramadan mengumpulkan menjadi jalan penengah bagi orang-orang yang ingin bersedekah, yang prioritas saya adalah orang-orang yang saya lewati dari pulau-pulau yang akan saya seberangi menuju kampung saya. Saya selalu tanyakan kepada orang yang bersedekah, mau didokumentasi atau tidak. Karena patokan awal saya adalah di sini, kalau Anda percaya, saya akan tawarkan ini. Anda mau didokumentasi atau tidak? Kebanyakan mereka tidak mau. Karena saya katakan, orang yang menerima lebih nyaman kalau tidak dipublikasi, tidak difoto, dan sebagainya. Tapi kalau Anda mau, saya foto. Saya selalu katakan hal seperti itu untuk menghindari kecurigaan dan sebagainya. Tapi kita berusaha hadirkan yang terbaik,
untuk orang-orang yang menerima khususnya, kemudian untuk orang yang memberi. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata penulis, jika seorang memberi, dia mengharapkan balasan, menuntut syukur dan pujian dari pemberiannya, maka pemberiannya menjadikan dia keluar dari lingkaran dermawan. Dia tidak dikatakan sebagai orang yang dermawan atau dermawati. Kenapa? Karena dia memberi untuk sebuah alasan duniawi. Apa alasannya? Dia berharap balasan. Dan dia ingin dipuji. Dan dia ingin namanya melejit. Seperti yang sering pernah kita sebutkan. Teruslah memberi sampai orang menganggap Anda caleg. Nah, ini adalah ucapan penyindiran terhadap orang-orang yang kalau ada waktunya untuk ingin maju, barulah dia muncul. Maka pemberian seperti ini tidak menjadikan dia sebagai orang yang dermawan. Belum tentu juga orang yang diberikan pemberian tersebut di ruangan sempit dengan lembaran kertas tadi memilih dirinya. Belum tentu juga. Ya, karena hati tersebut tidak bisa dipaksa. Apa kata penulis? Karena jika dia menuntut syukur dan dia berharap pujian, maka dia adalah orang yang pamer, orang yang riya, dan orang yang sum'ah, orang yang ingin didengar. Dua hal tersebut, yaitu apa? Riya dan sum'ah. Dua hal tercela dan buruk ini menghapus kedermawanan. Sebanyak apapun orang yang riya memberi, semelimpah apapun orang yang sum'ah itu menghadirkan pemberian demi pemberian, maka dia tidak akan disebutkan sebagai orang yang dermawan ataupun dermawati. Maka jika dia meminta balasan, dia adalah seperti seorang pedagang yang mencari untung, tidak berhak mendapatkan pujian dan sanjungan. Kalau Anda pergi ke pasar, sayur lagi mahal sepertinya ya. Ya, karena biasanya saya setiap hampir 2 kali sepekan itu ke pasar, tapi beberapa kali ini istri tidak menulis pembelian sayur. Ya, jadi diganti dengan yang lain. Maka misalnya Anda pergi ke tukang sayur, Anda katakan ini berapa sekilo, dia katakan sekian. Kemudian dengan harga Anda beli, kemudian dia menerima uang dari transaksi ini, apakah kemudian kita katakan dia dermawan? Jawabannya tidak, dia sedang transaksi untung dan rugi. Sama dengan orang yang memberi berharap pujian. Seakan-akan dia beri barang, kita harus bayar pujian. Maka ini tidaklah disebut sebagai orang yang terpuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Muddatsir pada ayat yang ke-6, Allah mengatakan wala tamnun tastakthir. Dan janganlah engkau memberi dengan niat, dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Ada kaidah yang harus kita pegang, ibu-ibu. Sebagaimana disebutkan oleh orang yang bijak. Apa itu? La tu'ti litumdah, wa la tamdah litu'tah. Ini catat. Jangan memberi untuk dipuji. Dan jangan memuji untuk diberi. Saya ulangi. Jangan memberi untuk dipuji, dan jangan memuji untuk diberi. Nah, dua hal ini tidak bagus. Seorang yang memberi, kemudian bersedekah, berinfak, dan sebagainya, kemudian tujuannya adalah agar dipuji, agar disanjung, agar dielu-elukan namanya, ini bukan kebaikan. Sebaliknya, orang muji untuk agar diberi. Maka dia pun tidak dikatakan sebagai orang yang baik, karena dia lebih tepat sebagai orang yang menjilat. Maka apa kata Allah? Wala tamnun tastaksir. Janganlah engkau tersebut memberi dengan maksud untuk memperoleh balasan yang lebih banyak. Apa kata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu? Beliau berkata tentang tafsir ayat ini, kata beliau adalah bahwa orang ini adalah orang yang memberi sebuah pemberian dan meminta pembalasan yang lebih utama. Maka hal ini tidaklah baik, ma'asyirah al-jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana ada tafsir lain dari seorang tabi'in, yaitu Hasan al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan adalah wala tamnun, janganlah engkau memberi, yakni dengan amalanmu. Tastaksir, yakni engkau menuntut agar Allah berikan lebih banyak. Maksudnya gini, ya Allah, aku sudah beri segini, engkau harus berikan begitu. Nah, ini tidak boleh, menurut tafsiran dari Hasan al-Basri. Tapi engkau memberi berharap balasan dari Allah, tidak masalah. Diperhatikan dua hal yang berbeda. Kita memberi berharap balasan dari Allah tidak masalah, justru itulah yang harus dilakukan. Tapi apa? Yang tidak boleh, kata Hasan al-Basri, engkau memberi kemudian engkau menuntut, ya Allah, pemberianmu harus lebih banyak apa yang aku beri. Nah, ini ada
ada penuntutan dari Allah, maka hal ini adalah tidak bagus, kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Seorang penyair yang terkenal, Abu Atahiyah bersyair. Dia mengatakan di sini, kata beliau, yang artinya, kenikmatan yang engkau berikan itu bukanlah perbuatan baik jika engkau mengharapkan balasan syukur. Jadi kenikmatan yang kita berikan kepada orang itu asalnya kebaikan, tapi menjadi bukan kebaikan kalau berharap pujian dan balas budi. Kekayaan seseorang adalah kecukupan yang menutupi kebutuhannya. Jika melebihi, maka kekayaan kembali menjadi kefakiran. Ini dipegang jurus ini. Jurus dan rumus ini dipegang. Apa kata beliau? Kekayaan seseorang adalah kecukupan yang menutupi hajatnya. Kita punya kebutuhan, kita punya hajat, kita punya keperluan. Kalau kita punya sesuatu yang bisa menutupi hajat ini, maka inilah yang disebut dengan kekayaan. Kalau sudah lebih, itu antara mudarat dan maslahat. Kalau kita gunakan untuk kebaikan jadi maslahat, kalau dibiarkan, apalagi disalahgunakan, maka dia menjadi sebab-sebab mudarat dan menjadi seorang fakir di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ma'asyiral jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata penulis Al-Imam Al-Mawardi? Sini ada sedikit koreksi lagi dari terjemah. Kata beliau, di buku ditulis, ketahuilah orang yang mulia itu meminta, diganti di. Ketahuilah orang mulia itu diminta dengan kemuliaan dan kelembutan. Orang yang mulia itu bukan me. Orang yang mulia itu diminta dengan kemuliaan dan kelembutan. Orang yang tercela itu diminta, diganti di. Orang yang tercela itu diminta dengan kehinaan dan kekerasan. Di sini beliau ingin sebutkan, kalau orang itu punya jiwa yang baik, dan dia adalah benar orang yang dermawan atau dermawati, orang yang suka memberi dan peduli, maka kalau orang datang kepada dia dengan cara yang bagus, dengan cara yang lembut, maka kedermawanan, kebaikan, wataknya yang mulia tadi langsung mengalirkan kebaikan demi kebaikan. Tapi kalau dia adalah orang yang bakhil, orang yang ego terhadap kepentingan dirinya sendiri saja, maka dia baru memberi kalau sudah ditekan. Dia baru memberi kalau sudah dicaci. Karena dia takut namanya buruk, baru dia memberi. Sehingga apa? Sehingga dia tidak dikatakan sebagai orang dermawan, sehingga dia tidak akan memberi kecuali karena takut dicela atau karena menjawab dan tidak menjawab kecuali dengan cara yang kasar. Kalau dipaksa baru memberi. Maka seorang penyair mengatakan di sini, kata beliau, yaitu ra'aitu mislal jauzi yamna'u lubbahu sahihan wa yu'ti khairahu hina yukbaru hina yuksaru. Di sini orang yang kalau memberi harus dipaksa, orang yang memberi harus dicaci. Ini apa kata beliau? Aku melihatmu seperti kelapa. Perhatikan kelapa. Kita sangat kenal dengan buah yang satu ini. Aku melihatmu seperti kelapa. Isinya tidak bisa dinikmati kecuali ketika setelah dikupas. Ia memberikan isinya setelah dikupas. Artinya pengupasan kelapa itu dengan kekerasan. Dia ditusuk dengan parang, kemudian dia dikelupasi rambut-rambutnya, kemudian dia apa namanya itu, tempurungnya, misalnya lah ya. Dan semua itu menandakan harus ada kekerasan, barulah dia berikan airnya minimal atau dia berikan isinya. Dan ini bukanlah sifat dari kedermawanan. Bukanlah sifat kedermawanan. Maka akhirnya penulis mengatakan apa? Waspadalah. Agar kehinaan bukan jalan permintaanmu dan ketakutan bukan cara pemberianmu. Artinya adalah jangan sampai orang yang meminta kepadamu itu baru engkau respon setelah engkau dicaci-caci, dihina-hina, atau karena engkau takut nama baikmu turun di tengah-tengah manusia. Maka hal ini jangan sampai, karena hal itu membawa kebodohan orang rendahan dan kehinaan orang tercela. Jadi orang yang wataknya seperti kelapa ini, dia terkumpul padanya 4 sifat. Kebodohan, kerendahan, kehinaan, dan tercela. Ini dalam bahasa kita semuanya seperti mirip, tapi dalam bahasa Arab tentunya ada perbedaan yang lebih dalam. Maka kemudian penulis menasihatkan, jadikanlah kedermawananmu sebagai kemuliaan dan cinta, bukan celaan dan ketakutan. Agar kedermawanan ini bukan aib. Sebagaimana syair dari Al-Abbas bin Al-Ahnab, dia mengatakan,
sirtu ka'anni zubalatun nusibat tudi'u lin-nasi wahya tahtariku. Aku menjadi seakan-akan seperti sumbu lampu yang berdiri, menerangi manusia sedangkan dirinya terbakar. Dia memberi, tapi apakah kemudian dia dapat hasil? Tidak. Dia menerangi, justru dia yang terbakar. Dia memberi tapi tidak dapat pahala, justru dapat celah dan dapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita lihat dulu kita pernah bahas tentang apa, Ibu-ibu? Tentang menyambung hubungan. Maka kalau di paragraf setelahnya itu, kemudian beliau katakan apa? Kebajikan yang kedua adalah kebaikan. Jadi dulu yang pertama, beberapa belas halaman sebelumnya, seingat saya, atau beberapa puluh halaman sebelumnya, kita telah bahas kebaikan pertama. Kebaikan pertama yaitu apa? Menyambung hubungan, sila. Dan kebaikan kedua ini adalah, kalau mau dijelaskan lebih lanjut, kebaikan kedua ini namanya adalah ma'ruf. Al-ma'ruf. Kita akan jelaskan tentang al-ma'ruf secara singkat karena waktunya. Apa kata beliau? Kata beliau, kebaikan atau ma'ruf ini, amar ma'ruf, ma'ruf, kata itu ya. Ma'ruf ini itu ada dua macam. Ma'ruf ada dua macam. Yang pertama adalah ma'ruf alias kebaikan dari segi perkataan. Yang kedua adalah dari segi ucapan. Pertama ucapan, yang kedua perbuatan. Pertama ucapan, yang kedua adalah perbuatan. Sekarang kita bahas satu persatu secara singkat. Kebaikan perkataan adalah harumnya ucapan. Adalah harumnya ucapan. Keindahan berita gembira dan rayuan dengan perkataan yang indah. Jadi inilah kapan seorang dikatakan dia baik dalam ucapannya, kalau ucapannya tersebut adalah mengandung kabar gembira, mengandung kalimat yang indah, dan dia adalah hal-hal yang menimbulkan harapan yang indah. Maka ini dikatakan sebagai kebaikan dalam sebuah ucapan. Kemudian apa kata penulis tentang kebaikan ucapan ini? Kenapa orang bisa berkata baik? Kok ada orang di sana ucapannya buruk dan di situ ucapannya terpuji? Kata beliau, hal ini didorong oleh perilaku yang baik dan kelembutan watak. Jadi hal ini adalah watak seorang hamba. Watak seorang hamba. Nah, kebaikan perkataan ini harus kita berikan kepada orang. Tapi apakah dilepaskan begitu saja? Apa kata penulis? Kebaikan perkataan itu wajib dibatasi. Enggak semuanya harus diucapkan. Seperti halnya kedermawanan. Kedermawanan pun harus dibatasi. Karena kalau tidak justru bermudarat bagi orang yang menerima dan memberi sekaligus. Ucapan yang baik pun kadang tidak pantas diucapkan kepada semua kalangan. Makanya orang Arab mengatakan, likulli maqamin maqal, walikulli maqalin maqam. Setiap tempat ada ucapan tersendiri. Dan setiap ucapan ada tempatnya tersendiri. Sesuai dengan porsi keadaan dan apa yang kita lihat baik saat itu. Jadi, kalau kita punya ucapan yang bagus, apakah semua orang yang mendengarkan ucapan yang bagus ini, kalau kita terus mengucapkan mereka akan mendapatkan faidah? Tidak. Karena orang berbeda-beda dan sesuatu yang berlebih itu semua akan berdampak buruk. Kemudian apa kata beliau? Kebaikan perkataan wajib dibatasi, seperti kedermawanan. Jika dia berlebih, maka dia jadi menjilat dan tercela. Jika dia proporsional dan seimbang, maka dia adalah kebaikan, kebajikan dan terpuji. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Kebaikan yang terus-menerus adalah lebih baik. Perhatikan di sini, garis bawahi. Kebaikan yang terus-menerus, itu yang digaris bawahi, adalah lebih baik pahalanya di sisi Allah, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Jadi adalah, misalnya kita berkata baik hari ini, secukupnya segini, kemudian besok lagi, kemudian nanti lagi sore atau malam lagi, dan sebagainya. Tidak dilepaskan seluruhnya pada satu waktu. Dalam menafsirkan ayat ini, sahabat yang mulia Ibnu Abbas mengatakan adalah, kata beliau, itu adalah ucapan yang baik. Artinya adalah ucapan yang baik, kata Ibnu Abbas, itu yang lebih pentingnya adalah kontinunya. Bukan sekali curah langsung habis, tidak. Kemudian seorang tabi'in, Sa'id bin Jubair, ini adalah salah satu murid dari Ibnu Abbas, dia mengatakan adalah bahwa yang dimaksud dalam ayat di sini adalah salat 5 waktu. Salat 5 waktu yang kontinu itu lebih baik. Kemudian dari Abu Hurairah dia berkata, Nabi SAW bersabda, kata beliau, dan hadis ini adalah hadis yang hasan. Hadis yang hasan yang bisa dijadikan hujjah.
Apa kata Nabi SAW? Innakum, perhatikan ini penting ya, karena inilah rumus agar kita juga dicintai oleh manusia, walaupun bukan tolak ukur awal, tapi penting untuk dicintai Allah, penting untuk dicintai manusia. Tapi apakah kita bisa mengambil hati mereka dengan pemberian-pemberian kita secara terus-menerus? Lihat sabda ini. Innakum lan tasa'un nasa bi amwalikum. Kata Nabi, sesungguhnya kalian tidak akan mampu mencukupi manusia dengan harta kalian. Tidak akan bisa. Karena kemauan manusia itu sangat banyak dan tidak terbatas. Walakin yasa'uhum minkum bastul wajah. Tetapi, kata beliau, yang mencukupi mereka adalah keceriaan wajah. Wajah yang selalu ramah. Wa husnul khuluq, dan baiknya akhlak. Di sini saya terjemahkan dengan bahasa saya, yaitu yang lebih bisa mengontrol sikap manusia itu bukan pemberian kita, tapi akhlak kita. Dan akhlak yang sangat didukung untuk menghasilkan perilaku yang baik adalah diiringi dengan wajah yang ramah. Ini penting bahwa akhlak jauh lebih menjual daripada harta. Akhlak jauh lebih besar tarikan magnetnya daripada pemberian materi. Hal ini teruji dari masa ke masa. Kemudian diriwayatkan bahwa Nabi SAW, suatu ketika kata penulis, ada seorang Arab Badui bersyair di samping Nabi, yang artinya, penghormatanmu yang paling baik bisa menghibur hati dan kehidupan para pemilik kedengkian. Jadi Rasulullah punya akhlak baik, ini yang lebih mengambil simpati mereka. Lauk pauk yang buruk sering kali bisa disamak. Jika engkau menaburkan benih permusuhan, maka maafkanlah sebagai kemuliaan. Jika engkau mengingkari ucapanmu, maka janganlah engkau bertanya. Jika mereka mengingkari ucapanmu, maka janganlah engkau bertanya. Kok mereka melakukan ini padahal saya baik? Gak usah bertanya. Karena begitulah manusia. Yang menyakitimu darinya adalah pendengarannya. Mereka yang membicarakanmu di belakang tidaklah berbicara. Dan biasanya orang yang berbicara ini seringnya memang tidak terdengar dan tidak terlihat. Maka sikap kita adalah bagaimana tetap tersenyum, bagaimana kita tetap berakhlak baik kepada orang seperti ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan idfa billati hiya ahsan. Balaslah dengan cara yang lebih baik. Kemudian kata beliau, Nabi bersabda, yaitu inna minasy-syi'ri la hikmatan wa inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya sebagian syair mengandung hikmah, sesungguhnya sebagian penjelasan adalah sihir. Riwayat ini riwayat yang palsu. Khususnya adalah untuk penggalan pertama, yaitu sesungguhnya sebagian syair mengandung hikmah, ini palsu. Tapi untuk ucapan yang kedua, sesungguhnya sebagian penjelasan adalah sihir, ini ada hadis yang lain yang sahih atau hasan, tapi dengan potongan terakhir saja. Tapi dengan silsilah riwayat yang lengkap seperti ini, itu palsu. Tapi yang jelas, wa inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara penjelasan itu adalah sihir. Bahkan Syekh Ali Hasan Al-Halabi beliau mengatakan inna min law yasiha an yuqal inna minal aswati la sihra. Kata beliau, kalau boleh dikatakan sesungguhnya sebagian suara itu bisa memikat, bisa menyihir. Apalagi penjelasan yang bagus. Nah, ini penting bagi kita, maksudnya adalah dari penjelasan ini orang kalau ucapannya bagus, kadang orang bisa memaklumi walaupun dia tidak bisa memberi. Orang bisa memaklumi walaupun dia tidak bisa memberi. Seorang berkata kepada Al-Attabi. Seorang berkata kepada Al-Attabi. Apa kata orang ini? Orang ini mengatakan, engkau, wahai Attabi, menemui orang awam dengan gembira dan akrab. Setiap ketemu orang, wajahmu berseri. Setiap ketemu orang, engkau selalu apa? Supel. Cepat akrabnya. Maka At-Tabi mengatakan, membayar perbuatan. Kata beliau di sini, saya baca Arabnya karena Arabnya lebih bagus. Kata beliau adalah, dab'u dhaghinatin bi aisari mu'nah waqtisabu ikhwanin bi ahwani mabzulah. Bi abwani mahzul. Perhatikan tadi, pertanyaannya tentang apa? Engkau, wahai At-Tabi, kalau ketemu orang kok selalu gembira gitu loh. Kalau ketemu orang kok mudah banget jadi bestinya, akrabnya. Kok gitu? Apa kata beliau? Membayar perbuatan dengan biaya yang paling mudah dan berusaha mendapatkan saudara dengan pemberian yang paling sedikit. Maksud beliau adalah cara terbaik untuk menyikapi perbuatan manusia adalah bagaimana? Adalah wajah berseri. Dan cara terbaik untuk mendapatkan kawan adalah mudah akrab. Nah, ini pakai biaya nggak? Nggak pakai biaya. Kata beliau, ini yang paling mudah dan ini yang biayanya paling sedikit.
yang paling cuma butuh tenaga sedikit. Pepatah lain mengatakan man qalla haya'uhu qalla ahibba'uhu. Siapa yang sedikit rasa malunya, maka dia akan sedikit sahabatnya, kekasihnya atau kawannya. Jadi rasa malu ini penting. Rasa malu bagaimana maksudnya? Rasa malu agak yang mendorong kita untuk bersikap ramah dan menjadi orang yang akrab. Dan saya selalu selalu apa namanya? Katakan kepada sebagian orang yang bertanya, walaupun saya bukan teladan yang terbaik dalam hal ini, bagaimana menyikapi orang yang kita tidak kenal dengan dia, tapi dia kenal dengan kita. Saya selalu katakan, ucapkanlah ucapan yang manis seperti, ahlan, apa kabar keluarga sehat? Di mana kemarin kita ketemu? Padahal nggak ingat. Berusaha datangkan apa? Keakraban. Karena dia kenal kan berarti pernah ketemu dan sebagainya. Hal seperti ini lebih menenangkan jemaah. Hal ini lebih menenangkan. Kemudian, ma'asyarul karimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang penyair dia mengatakan, wahai anakku, masih di halaman 290. Wahai anakku, kabar gembira itu mudah. Artinya memberikan kabar gembira itu gampang, sebenarnya nggak sulit-sulit. Yaitu apa? Wajah yang berseri dan ucapan yang lembut. Wajah berseri, ucapan yang lembut. Jangan sampai wajahnya berseri, ucapannya menyakiti. Jangan sampai. Ini dua hal yang sebenarnya kalau kita berselisih antara rupa, yaitu raut wajah dan ucapan, biasanya kita akan gagal. Kemudian salah satu penyair lain bersenandung. Perhatikan di sini ya. Di sini ucapannya sangat indah. Ucapan sangat indah. Kita tutup di sini, Ibu-ibu. Apa kata beliau? Kualitas seseorang itu tidak bisa diketahui selama perbuatannya tidak jelas bagi orang lain. Ini termasuk caleg-caleg sebenarnya. Nggak jelas apanya, kemudian minta dukungan. Semua orang, ini poin terakhir ini yang paling penting. Semua orang yang enggan memberikan kabar gembira, artinya semua orang yang tidak mau berbuat baik, jarang sekali hartanya bisa bermanfaat untukku. Anda berikan saya ini, Anda berikan saya itu, Anda beri lagi, Anda beri lagi, Anda beri lagi. Tapi kalau Anda adalah orang yang ucapan dan rupanya tidak ramah, maka pemberian ini tidak akan membekas di kalbu. Maka di sini, di pembahasan ini, beliau katakan adalah maksudnya sebagai closing kita, bahwa beliau ingin tegaskan. Tadi kita ada dua pembahasan. Pembahasan sebelumnya membahas tentang, melanjutkan pembahasan sebelumnya. Pembahasan pertemuan sebelumnya maksudnya. Pembahasan kedua adalah tentang ma'ruf. Ma'ruf yang pertama tadi adalah apa? Perkataan. Baru insya Allah di pertemuan berikutnya kita bahas yang kedua. Yang jelas untuk poin pertama, kalau kita harus memberi, janganlah sampai hal itu karena kita ditekan, kehinaan atau rasa malu di sekitar orang. Jangan sampai. Karena justru hal itu akan membuat kita malu nanti di tengah hisab, di hadapan-hadapan manusia. Tentang pembahasan kedua, ucapan yang baik ini adalah sebenarnya lebih berharga daripada harta. Karena semua orang diberikan kemampuan untuk berucap, walaupun tidak semua orang diberikan kemampuan untuk punya harta. Maka ini modal yang besar. Tapi ingat, pertama yang harus Anda perhatikan dalam ucapan ini harus baik, diiringi dengan wajah yang ceria. Kedua, kebaikan ucapan ini jangan dijor-joran di satu tempat. Harus dibatasi. Karena yang berlebihan tetap akan merusak. Contohnya, Anda minum vitamin. Vitamin berapa sekali biasanya disuruh minum? Sehari berapa kali? Seringnya sekali. Saya nggak tahu kalau dosis di atas itu. Karena vitamin. Ya. Tapi berarti kalau vitamin ini baik atau tidak? Baik. Tapi kalau dosisnya terlalu banyak, jadi mudarat. Nah, hal ini juga penting untuk kita perhatikan. Kemudian, ingatlah bahwa kita tidak akan bisa menawan hati seseorang dengan pemberian materi. Tapi hati itu lebih bisa tertawan dan tertaut dengan ucapan yang indah dan dengan raut wajah yang ramah. Wallahu a'lam bishawab. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil